Halo Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi sebuah topik yang tentunya menarik, yaitu Kristen lebih dari pemenang. Apa itu Pak, Kristen lebih dari pemenang? Maka dari itu, dengarkan terus video ini sampai akhir tanpa Anda skip, supaya Anda dapat pengertian yang komprehensif mengenai Kristen lebih dari pemenang. Begini, saya pakai contoh saya aja ya, supaya lebih afdol. Ada satu lagu lagi yang dulu sangat saya sukai, yang judulnya Lebih dari Pemenang. Lirik pembuka dari lagu itu adalah, kira-kira begini ya, saya coba nyanyikan, tapi mohon maaf kalau suara saya fales dan tidak pas dengan iramanya. Tapi Anda dengarkan saja liriknya. Kira-kira begini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kira-kira gitulah ya. Kan sekali lagi mohon maaf kalau iramanya atau suaranya fals. Kira-kira ya itu, kita ini lebih dari pemenang dalam segala perkara karena iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Kita lebih dari pemenang gitu. Yang bikin meriah ialah bagian bridge-nya yang dinyanyikan berulang-ulang biasanya oleh worship leader dan berjingkrak-jingkrak gitu, histeris. Kita lebih dari pemenang gitu. Kira-kira. Oke, ya kita ada di atas angin katanya. Bagaimana tidak katanya, kita kan sudah di atas angin karena iblis sudah dikalahkan. Tidak ada yang dapat melawan kita. Jika Allah di pihak kita, katanya ya, kita lebih dari pemenang dalam segala, catat ya, segala perkara apapun. Hebat ya, dahsyat. Tidak ada yang bisa melawan dan menang melawan kita. Pemenangnya saja kita lebihi, kita kalahkan. Kitalah juara atas segala juaranya. Kira-kira begitulah. Nah, betul, iblis itu sudah dikalahkan. Kan sebelumnya sudah saya terangkan, iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Betul, 100%. Tapi jangan salah, iblis masih hidup. Justru kini giliran kita untuk membuktikan juga kalau kita bisa mengalahkan si iblis. Gitu dong. Benar, jika Allah di pihak kita, tak ada yang dapat melawan. Masalahnya, apakah Anda sudah benar-benar ada di pihak Tuhan? Supaya Allah benar-benar di pihak Anda? Jangan-jangan Anda cuma ngaku-ngaku ada di pihak Tuhan, tetapi tidak pernah mau taat dan tunduk penuh atas seluruh perintahnya. Yang terakhir, kita lebih dari pemenang. Pemenang apa? Siapa yang dimaksud dengan pemenang? Pemenang lomba lukis? Pemenang tender proyek kah? Pemenang lotre kah? Dan lebih itu secara bagaimana lebihnya gitu. Harus jelas dong, ya kan? Nah, cobalah Anda buat survei yang sederhana. Tanyakan ke sekitar 10 orang saja yang menyanyikan lagu tadi. Ya, saya yakin tidak akan lebih dari 3 orang yang bisa menjawab dengan tepat pertanyaan tentang siapakah yang dimaksud sebagai pemenang. Dan lebih dari pemenang itu secara bagaimana? 2, pemenangnya siapa? Dan lebih dari pemenang itu bagaimana lebihnya? Kan gitu dong, harus ditanya dong. Ya, yang ada biasanya hanyalah euforia klise yang diungkapkan tentang perasaan lega mengetahui bahwa orang Kristen itu lebih dari segala pemenang dalam segala perkara, tanpa tahu maksud sebenarnya apa gitu. Saya yakin jika semua tahu yang sebenarnya, yang dimaksud lebih dari pemenang,
pasti tidak akan berani nyanyi lagu itu dengan jingkrak-jingkrak histeris lagi. Ya, pasti. Kenapa? Begini. Kata lebih dari pemenang itu sebenarnya terambil dari Roma. Terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 37 yang berbunyi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, dan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Maka dari itu, mari kita cari tahu siapa yang dimaksud sebagai orang-orang menang oleh Rasul Paulus di kitab Roma itu. Kan dia bilang kan, kita lebih daripada orang-orang menang. Jadi ada orang-orang menang ya, dan kita lebih. Nah, kita harus cari tahu siapa yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang orang-orang yang menang. Iya dong, cari tahu dong. Begini ceritanya. Jemaat di Roma pada waktu itu adalah jemaat yang terus-menerus mengalami aniaya fisik. Mereka harus kehilangan hak, kehilangan keluarga, dan bahkan nyawa karena iman percaya dia kepada Tuhan Yesus. Dia ngaku percaya saja, kehilangan keluarga negaraan, kehilangan hak, mungkin ditinggalkan keluarga. Ditangkap, dimasukkan kandang binatang buas, dicabik-cabik kalau tidak mati, ditusuk, mohon maaf, dicelupkan ke dalam cairan ter gitu ya, seperti aspal, dibakar hidup-hidup untuk penerangan jalan. Jadi siapa yang menang di sini? Yang menang adalah siapa? Pemerintah waktu itu, yaitu yang dipimpin oleh Kaisar Nero yang menganiaya orang-orang Kristen. Dibunuh, dimasukkan ke kandang binatang buas, dan seterusnya. Dan jasadnya dijejer di jalan-jalan kota Roma. Itulah pemenangnya. Orang Kristen pada waktu itu kalah, pecundang. Iyalah, ngomong terus terang aja, dikalahkan sama pemerintahan Kaisar Nero. Dialah pemenangnya. Pemerintahannya dan dianya pemenang. Kita orang-orang Kristen pada waktu itu kalah. Nah, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Roma yang akhirnya menjadi kitab Roma untuk memberikan penghiburan dan penguatan agar tetap bertahan dalam iman percaya mereka. Jadi, maksud perkataan Rasul Paulus bahwa mereka lebih dari orang-orang yang menang, yaitu pemerintahan pada waktu itu, adalah meski mereka kalah, tertindas, tetapi mereka lebih dari orang-orang yang menang, yaitu Kaisar Nero dan pengikutnya. Karena apa? Karena mereka memiliki Kristus yang mengasihi mereka. Itulah kemenangan dia. Dia punya Kristus di dalam mereka. Sedangkan Kaisar Nero dan pengikutnya tidak punya Kristus. Jadi itulah yang dimaksud mereka lebih dari para pemenangnya. Karena punya Kristus. Bukan menang tender, bukan menang lotre, bukan menang lomba. Oke? Nah, tidak ada yang bisa memisahkan mereka, dalam hal ini orang-orang Kristen di pemerintahan Roma pada waktu itu, ya, dari kasih Allah yang mengasihi mereka karena dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Meski itu maut sekalipun dihadapi oleh mereka, dia tidak meninggalkan iman percayanya. Aniaya oleh karena nama Yesus adalah proses bagi mereka untuk menjadi lebih seperti atau menjadi terus disempurnakan seperti Yesus. Mereka menerima penderitaan itu. Nah, itulah mereka ada di dalam Tuhan. Oke. Nah, oleh karena itu inilah kelebihan mereka dari orang-orang yang menang. Sekali lagi, inilah kelebihan mereka dari orang-orang yang menang, yaitu Kaisar Nero dan para pengikutnya, pemerintahannya, ya, yang waktu itu berkuasa dan menindas mereka menjadi orang-orang yang kalah. Itu artinya, coy. Sayang lagu itu hampir 100% dinyanyikan tanpa tahu konteks yang sesungguhnya. Konteks dari lebih dari pemenang. Nggak ngerti gitu, nyanyi aja gitu. Lebih dari pemenang. Pemenang apa, coy? Pemenang tender proyek.
Nah, biasanya lagu itu dihubungkan dengan kemenangan atas persaingan masalah ekonomi. Wih, sakit penyakit, menang atas sakit penyakit. Hutang piutang, menang. Dan lain-lain yang bersifat jasmania. Miris ya, miris. Jadi seakan-akan semua kebutuhan jasmania kita sudah disediakan Tuhan. Tinggal kita akses dengan cara, udah minta saja gitu. Kita baru pantas berkata lebih dari pemenang jika kita sudah bergaya hidup seperti jemaat di Roma waktu itu, yang kalah tertindas dan dianiaya serta tidak berorientasi lagi kepada hal-hal yang duniawi. Baru Anda layak disebut lebih dari pemenang. Menang Anda dari orang-orang dunia gitulah. Bukan menang tender, menang sepak bola, menang perlombaan. Astaga. Bukan itu artinya ya. Oke lah. Apakah Anda sekarang masih menjadi Kristen lebih dari pemenang tanpa mengerti artinya? Jika masih, bertobatlah. Dan jika Anda sering mengkhotbahkan Kristen lebih dari pemenang dengan konteks yang tadi gitu, wah tenang, Anda akan lebih dari mereka yang pemenang. Tapi pemenangnya siapa nggak dijelaskan. Yang menang apa juga nggak dijelaskan. Menang lomba, menang lotre, menang tender. Nah, kalau Anda masih sering mengkhotbahkan hal-hal seperti ini, bertobatlah juga. Oke? Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.